Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dengan disahkannya Undang-Undang Kekerasan Seksual atau UU TPKS menjadi angin segar dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS mengatur 9 jenis kekerasan seksual yang selama ini belum memiliki payung hukum. Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Berikutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Indonesia akhirnya memiliki payung hukum yang lebih menyeluruh terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual yang selama ini menjadi fenomena gunung es. Setelah 6 tahun mandek, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR Rabu 12 April. Undang-undang ini juga dapat menjerat 9 jenis kekerasan seksual, yakni pelecehan secara fisik dan non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan berbasis elektronik. Di sisi lain, undang-undang ini dinilai progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini akan menjadi terobosan karena selama ini dari berbagai kasus kekerasan seksual hanya 10% dari catatan Komnas Perempuan ya yang kemudian diproses di tingkat peradilan gitu, sehingga harapannya benar-benar undang-undang ini akan menghadirkan keadilan bagi para korban selain menjerat pelaku tentu saja dengan pidana penjara dan juga harus membayar restitusi. Kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi masalah serius. Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak mencatat terjadi 8.800 kasus kekerasan seksual pada tahun 2021. Sementara Komnas Perempuan menyatakan menerima 4.500 aduan terkait kekerasan seksual tahun lalu. Hal ini seolah menjadi fenomena gunung es di tengah masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi sebuah payung hukum progresif untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual. Lalu bagaimana payung hukum ini di mata penyintas kekerasan seksual? Kami akan mengajak Anda membahasnya dengan Khotimun Sutanti sebagai Koordinator Pelaksana Lembaga Bantuan Hukum APIK sebagai salah satu lembaga yang banyak menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selamat pagi Mbak Imun, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Sarah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mbak Imun, ini kan dengan disahkannya Undang-Undang TPKS menjadi angin segar terutama bagi para penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Sebenarnya dikatakan Indonesia darurat kekerasan seksual dan ini merupakan gunung es. Bisa diceritakan sedikit Mbak Imun atau dibagikan kepada pemirsa sebenarnya seperti apa realita kasus kekerasan seksual di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat ya bahwa dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual itu kan tidak pernah mengalami surut ya Mbak. Jadi itu selalu mengalami peningkatan dan bentuknya itu semakin beragam. Jadi apalagi di masa pandemi ini bentuk-bentuk kekerasan seksual itu kan bertambah ya mediumnya, misalnya melalui kekerasan seksual siber itu ya. Jadi memang
berbagai bentuk, berbagai macam, dan juga dengan modus-modus yang sangat beragam dengan tipu daya dan lain sebagainya itu. Kalau kita melihat jumlah itu di Jakarta aja ya, di kasus yang ada di LBH Apik di Jabodetabek ya, oleh LBH Apik Jakarta, itu kekerasan seksual aja di atas 400-an kasus ya 1 tahun itu, baik melalui siber maupun kekerasan seksual secara langsung, mulai dari pelecehan sampai perkosaan, itu belum lagi yang secara menyeluruh se-Indonesia, dan juga belum lagi yang tidak diadukan, Mbak, dan tidak diadukan maupun tidak dilaporkan gitu ya, baik kepada LBH maupun kepada aparat penegak hukum. Jadi itulah yang disebut dengan gunung es, karena memang banyak yang masih di bawah permukaan, yang ada budaya diam, culture of silence gitu ya, yang ada di masyarakat karena adanya berbagai macam ya hambatan untuk perlindungan maupun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Juga bagaimana sikap masyarakat terhadap korban kekerasan seksual itu juga sangat penting ya dalam hal ini, yang menjadikan apakah kasus kekerasan seksual ini akan korban itu akan berani untuk melaporkan kasusnya atau tidak gitu. Itu Mbak. Sebenarnya apa Mbak Imun yang menyebabkan adanya culture of silence ini di masyarakat, terutama bagi mereka para korban kekerasan seksual? Mengapa mereka enggan atau tidak berani untuk melaporkan kasus yang mereka alami? Ya, kita bisa melihatnya dari 3 hal ya Mbak ya. Pertama, kita bisa melihat dari aspek substansi hukum, itu yang yang sudah kita perjuangkan sekarang dan masih akan kita lanjutkan perjuangannya ya setelah UTPKS ini disahkan. Jadi memang ada unsur-unsur di dalam hukum kita yang existing, yang sebelumnya ya, yang sebelum ada UTPKS ini, yang belum mengakomodasi unsur-unsur yang dialami oleh korban gitu. Contoh nih misalnya ya, kekerasan seksual verbal itu kan ada kasus misalnya di LBH Apik ketika seorang dosen datang ke sini, dia mengalami kekerasan seksual verbal oleh salah satu koleganya gitu ya, atasannya di kampus. Kemudian ketika melaporkan kepada aparat penegak hukum dianggap unsurnya tidak ada yang masuk di dalam KUHP gitu kan, atau di undang-undang yang lain. Itu kemudian korban menjadi mundur gitu ya, menjadi enggan karena laporannya tidak diterima misalnya. Kemudian juga ada ini kalau unsur-unsurnya ya, yang kita bicara substansi hukum ya. Dan kemudian juga misalnya yang sekarang sudah ada di 9 bentuk itu seperti pemaksaan perkawinan, kemudian ada pelecehan seksual, penguntitan ya, yang sekarang sudah masuk juga ya sebagai pelecehan seksual, termasuk kekerasan seksual siber, itu kan sebelumnya memang tidak ada unsurnya. Jadi artinya korban itu kalau melihat dari substansi hukum ya, ada unsur-unsur yang memang belum dianggap masuk gitu ya, dan kemudian pembuktiannya itu juga sulit Mbak. Jadi dalam substansi hukum itu kalau kita melihat ya di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang lain yang mengatur hukum acara pidana terkait kekerasan seksual itu selama ini kan selalu seringkali yang di korban itu dibebani untuk menyodorkan alat bukti gitu ya, yang terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk terkadang kesaksian korban itu sendiri tidak dianggap cukup gitu ya, dianggap dengan ditambah alat bukti lainnya. Kadang-kadang diminta ada saksi lain yang melihat secara langsung, sedangkan untuk melihat kekerasan seksual itu kan terjadinya rata-rata di tempat tertutup ya, apalagi misalnya perkosaan gitu kan. Itu kan di tempat tertutup, jadi bagaimana kita akan menyediakan saksi yang bisa melihat langsung gitu. Maka dari itu di UU TPKS ini, karena sudah ada terobosan konsep mengenai saksi ya, di mana saksi korban itu sudah bisa dianggap saksi dan ditambah alat bukti lainnya itu telah cukup, itu akan sangat membantu gitu ya, dan berbagai terobosan alat bukti lainnya ya di dalam UU TPKS ya, itu akan sangat membantu nantinya dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual gitu, yang dapat membantu korban. Juga terkait dengan perlindungan korban, misalnya kalau ini contoh kekerasan seksual siber misalnya, yang kemudian korban itu merasa ketakutan ketika dia akan meminta pertolongan dengan menunjukkan screenshot misalnya, dia akan dikriminalisasi justru oleh pelaku gitu. Nah sekarang di UU TPKS ini sudah diatur bahwa untuk kepentingan penanganan kasusnya ya, untuk pembelaan dirinya itu korban tidak dipidana, dan itu
merupakan salah satu hal yang penting ya Mbak dalam terobosan dalam UU TPKS ini. Itu salah satu itu terkait substansi hukum. Kemudian mengenai struktur hukum, mandat mengenai bagaimana perspektif aparat penegak hukum maupun pendamping kasus ya kekerasan seksual ini sudah dimandatkan dalam UU TPKS ini. Yang penting nantinya dalam penanganan kasus, karena korban itu terkadang dia enggan lagi untuk melaporkan atau mendengar dari korban lain yang melaporkan itu dia mengalami viktimisasi gitu ya, mengalami menjadi korban lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban gitu. Dan mandat ini penting juga di dalam UU TPKS dan lainnya adalah mandat mengenai UPTD ya Mbak. Unit layanan terpadu yang nantinya akan dibentuk gitu ya setelah UU TPKS ini, yang itu laporannya itu bisa melalui berbagai pihak dan keterlibatan dari masyarakat sipil dan juga dari melalui lembaga layanan dan juga kepolisian itu akan lebih saling bersinergi sehingga rasa nyaman korban untuk menyampaikan itu lebih bisa terjamin seharusnya gitu nanti dalam prakteknya. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum, Mbak. Budaya hukum itu adalah sikap masyarakat. Jadi ini nggak bisa diremehkan ya Mbak ya. Sikap masyarakat itu ketika misalnya ada korban, justru korbannya yang dibully gitu ya, atau korbannya yang dikucilkan, misalnya di kampus gitu, ketika si korban mengalami pelecehan, kemudian dia tidak dipercaya dan korbannya dibully, atau dia dikucilkan, atau dianggap dia sudah tidak tanda kutip suci lagi dan seterusnya. Stigma-stigma seperti itu justru yang sangat membebani korban. Korban itu kadang malah lebih takut sama stigma masyarakat ketimbang takut sama lapor polisi gitu. Jadi itu dia merasa dipermalukan dan sebagainya, itu yang menjadikan budaya diam itu terjadi gitu ya. Mbak Imun, ini bagaimana kita bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang merupakan korban kekerasan seksual dengan adanya UU TPKS ini, sehingga implementasi hukum ini bisa secara maksimal dan juga bisa menjadi benar-benar payung hukum dan juga sebagai penjaga mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, Mbak Imun. Ya betul Mbak. Jadi peran masyarakat ya Mbak ya, itu sangat penting gitu. Baik dalam proses pemulihan, perlindungan berbasis masyarakat maupun upaya penanganan dan pendampingan ya kasus kekerasan seksual. Itu sangat penting. Apalagi proses reintegrasi sosial korban gitu ya. Korban hamil, ada kan kasus-kasus juga yang ditangani oleh LBH Apik misalnya di NTB, korban perkosaan yang hamil justru diusir dari kampungnya misalnya karena dianggap dia sudah mengotori kampung dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk stigma dan perlakuan yang masih tidak adil kepada korban atau yang dikawinkan paksa dengan pelaku dan seterusnya, itu yang itu harus dihentikan. Makanya UU TPKS ini mandat pencegahan dan juga pemulihan dan pendampingan dalam yang terkait dengan peran serta masyarakat itu sudah diperkuat ya mandatnya. Dan ini nanti di peraturan pemerintahnya kita berharap akan lebih kuat lagi gitu Mbak, nanti bentuk-bentuknya untuk ini, peran masyarakat ini Mbak. Gitu. Oke. Untuk peran dari penegak hukumnya sendiri, Mbak Imun, tadi dikatakan Mbak Imun bahwa banyak yang justru saat mereka melapor, mereka kembali mendapatkan pertanyaan menyudutkan. Ini bagaimana dengan adanya Undang-Undang TPKS ini, hal tersebut bisa diubah sehingga benar-benar saat mereka melapor, mereka diberikan rasa keamanan dari penegak hukum itu sendiri, Mbak Imun. Bagaimana dengan adanya Undang-Undang TPKS ini bisa menjamin hal tersebut? Ya, di UU TPKS ini sudah ada beberapa pasal ya Mbak yang mengatur mengenai bagaimana aparat penegak hukum ya di dalam proses penanganan KS. Pertama tadi itu UPTD. UPTD itu nanti akan menjamin proses bahwa pemulihan dengan penanganan kasus hukum itu dilakukan secara paralel Mbak. Jadi tidak kemudian pas proses hukum lalu selesai kasus baru pemulihan. Tidak, karena dalam proses di awal itu pemulihan korban itu sangat penting. Bagaimana kalau korban dalam situasi depresi, trauma, dan seterusnya harus memberikan kesaksian. Itu kan sangat berat ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi nantinya pendekatan dalam pendekatan pemulihan dan pemberdayaan dalam UPTD ini yang nantinya isinya kan ada dari pihak yang terkait juga nanti dari kerjasamanya dengan aparat penegak hukum juga ya. Itu nantinya akan membawa perspektif ini ya, kalau itu sesuai dengan mandat dari UTPKS ini gitu. Kemudian juga ada mandat mengenai kriteria dalam penanganan kasus KS ya, baik dilakukan oleh APH maupun masyarakat itu, pendamping dari masyarakat ya. Jadi dua-duanya ini harus memiliki kapasitas dan
mengenai sensitivitas gender dan pemahaman tentang kekerasan seksual. Jadi mandat-mandat inilah nantinya yang kita harapkan memang itu nanti akan tersistem gitu ya di dalam proses di peradilan gitu ya, mulai dari aparat penegak hukum sampai bukan hanya aparat penegak hukum tapi sampai UPTD, sampai juga termasuk nanti pendamping dari masyarakat yang selama ini sudah banyak yang sangat baik ya berperan dalam penanganan kekerasan seksual yang juga memberikan refleksi banyak ya yang memberikan kontribusi terhadap penyusunan undang-undang ini. Itu Mbak kira-kira ya kalau di UTPKS. Baik Mbak Imun, sekarang mungkin bisa sebagai penutup juga apa yang bisa Mbak Imun sampaikan terutama untuk para perempuan di luar sana yang sekarang mungkin mendapatkan angin segar, mereka berasa mungkin semakin dilindungi dan juga mungkin semakin aman dan nyaman. Bagaimana peran mereka untuk bisa meyakinkan dan juga menjamin undang-undang TPKS ini bisa diimplementasikan secara maksimal dan juga efektif, Mbak Imun? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya begini, kita perlu menganggap bahwa undang-undang ini adalah harapan baru ya Mbak ya bagi korban kekerasan seksual dan tentunya implementasinya kita akan masih menunggu proses ya sampai PP-nya jadi dan itu diimplementasikan. Namun kita berharap bahwa korban akan berani untuk berbicara karena ketika kekerasan seksual itu tidak dihentikan, pelaku tidak mendapatkan sanksi, maka dia akan bisa melakukan kekerasan berulang kepada orang lain dan kepada dirinya lagi dan kepada orang lain. Dan juga perlunya pemulihan bagi korban itu sendiri. Jadi selama ini kan terkadang ada akses pemulihan yang masih sulit ya di beberapa daerah karena minimnya tenaga pemulihan dan lain sebagainya. Itu diharapkan setelah ini aksesnya itu akan lebih mudah ya untuk pemulihan dan benar-benar dibiayai oleh negara. Dan kemudian yang kedua untuk kita semua ya masyarakat bahwa kita perlu sama-sama memantau implementasi dari UTPKS ini karena yang sangat penting adalah selain nanti peraturan pemerintah adalah nanti bagaimana setelah itu ya dilaksanakan terutama nanti di daerah-daerah tidak hanya di kota ya Mbak di perkotaan tapi menjangkau sampai di daerah-daerah terpencil. Misalnya ini kan kalau LBHAP kami punya 18 kantor ya dari Papua sampai Aceh dan itu punya banyak refleksi ya tentang akses layanan dukungan kepada korban dan lain sebagainya yang sangat berbeda-beda gitu ya Mbak ya, apalagi kalau daerahnya itu yang geografisnya sulit. Jadi itu Mbak pesan untuk kita semua ya, mari kita kawal UTPKS ini sampai dia menjadi benar-benar terimplementasi. Gitu. Betul, terimplementasinya juga benar-benar bisa menjadi pelindung untuk kita semua dari menjadi korban kekerasan seksual. Kita harus hentikan ya Mbak Imun. Ya, termasuk baik, terima kasih ya Mbak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Mbak Wati Munsutanti sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.